Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur memuji Allah atas segala nikmat, segala karunia yang diberikan kepada kita. Sampai saat ini alhamdulillah kita dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan yang pernah kita sampaikan sebelumnya, yaitu tentang hukum membaca surah Al-Fatihah. Jadi jumhur ulama menyampaikan bahwa surah Al-Fatihah itu hukumnya adalah rukun. Dia wajib dibaca di dalam salat. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab atau bi ummil Quran. Tidak ada salat atau tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sehingga merupakan kewajiban kita jemaah sekalian untuk membaca surah Al-Fatihah ini, karena saya yakin kita pasti membacanya dalam salat, baik salat berjamaah maupun sholat sendirian. Sehingga karena merupakan rukun, dikatakan itu rukun, dia berada dalam ibadah. Jadi kalau syarat, misalnya syarat sahnya sholat adalah wudu. Wudu itu berada di luar dari sholat. Dia merupakan syarat sahnya. Nanti orang berwudu, baru kemudian dikatakan sah sholatnya. Kalau tidak berwudu, tidak sah. Kalau rukun, jamaah sekalian, rukun itu berada di dalam. Mulai dari takbiratul ihram, niat, membaca Al-Fatihah, dan rukun-rukun yang lain, itu terdapat di dalam ibadah. Jadi perbedaan antara syarat dan rukun adalah syarat itu di luar dari ibadah itu, sedangkan rukun itu sendiri berada di dalam. Dan Al-Fatihah ini termasuk rukun ibadah. Rukun ibadah salat kita. Maka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan penuh tartil, maksudnya dengan sesuai tuntunannya, sesuai dengan aturannya jamaah sekalian. Minimal kita mengikuti panduan-panduan yang telah dibuat oleh para ulama qiraah, para ulama yang kemudian ahli dalam membaca Al-Quran. Itu yang kemudian kita jadikan tuntunan, itu yang kita ikuti. Salah satu contohnya di dalam membaca surah Al-Fatihah misalnya, sebagaimana yang kami praktekkan di sholat kami barusan, tentang membaca surah Al-Fatihah bersambung antara
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu menurut jumhur ulama itu afdal. Sebaiknya seperti itu ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Namun kalau tidak bisa, jangan juga dipaksa. Tidak usah dipaksa. Artinya tetap ayat per ayat. Tetap ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dan seterusnya. Yang kemudian menjadi masalah kalau kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan atau yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat pertama. Sehingga kalau ditanya itu jamaah sekalian, ditanya itu para imam, para yang sering imam, para qurra, para pembaca Al-Quran, itu kemudian kalau mereka ditanya yang mana yang lebih mereka sukai, membaca surah Al-Fatihah tanpa menjaharkan bismillah atau membaca surah Al-Fatihah dengan menjaharkan, yang mana yang mereka sukai, yang jahar atau yang tidak? Maka mereka jawab, ini pengalaman jamaah sekalian, mereka menjawab, kami lebih senang menjaharkan. Kami lebih senang menjaharkan disebabkan karena itu Pak, dia mengikuti tuntunan para ulama tajwid, sehingga di akhir ayat sebaiknya mereka membaca seperti tadi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibaca bersambung. Jadi kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Itu rumusnya. Dalam semua ibadah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Jangan dipaksa. Termasuk dipaksa itu kalau kita membaca misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, hanya sampai di situ, tidak mampu lagi nafasnya. Kemudian dia ulang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sepintas dia ingin membaca bersambung, tetapi tidak sampai nafasnya. Kalau seperti itu kasusnya, baca ayat per ayat saja, tidak usah disambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, kemudian diulang lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebaiknya seperti itu. Itu cara membaca surah Al-Fatihah. Di mana ada kesalahan-kesalahan jamaah sekalian di dalam membaca Al-Quran. Banyak sekali kemudian kita temukan di sekitar kita orang-orang yang membaca Al-Quran kemudian membaca dengan kesalahan-kesalahan. Sekali lagi, ada kesalahan yang kecil yang tidak merusak arti. Ada juga kesalahan yang besar yang merusak makna dari ayat itu. Contoh kesalahan dalam membaca Al-Quran, dan ini juga berlaku dalam hadis Pak. Orang ceramah, orang membaca misalnya pembukaan ceramah, dia membaca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Dia baca asyrafil, itu yang benar. Kapan dia baca asrafil, asraf bukan asyraf. Apa artinya asraf? Asraf itu artinya boros. Jadi kamu tuh kan lagi pakane nabi ya guna kamu manja. Asrafil anbiya, nabi yang paling boros. Ya, yang ngerti nagat
punna salah sabuk. Mestinya asyrafil anbiya kita baca ala asrafil anbiya. Maka itu artinya kepada nabi yang paling boros. Jok bahaya nah hadis ini. Nampak pi pembukaan ceramah jo, nampak pi pembukaan ceramah. Ya. Sama juga di dalam surah Al-Baqarah. Mubasyirin. Ya. Ayat di surah Al-Baqarah ayat 25, mubasyirin dibaca mubadzirin. Nah, itu beda artinya, Pak. Mubasyirin artinya menggembirakan. Mubadzirin artinya yang berlebih-lebihan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mubasyirin. Jadi wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Bukan wabadziril ladzina amanu. Kapan dia baca wabadziril ladzina amanu, itu artinya orang-orang yang berlebihan. Orang-orang yang berlebihan. Sama juga dengan hasanah. Hasanah itu artinya kebaikan, Pak. Tapi kapan dibaca hazanah, itu artinya kesedihan. Jadi beda sekali artinya antara hasanah dan hazanah. Misalnya pada doa kebaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan hazanah ya, hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Demikian pula pengucapan tashkurun di banyak ayat di dalam Al-Quran. Tashkurun itu yang betul adalah tashkurun, bukan taskurun. Tashkurun itu artinya bersyukur. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur, supaya kamu bersyukur. La'allakum tashkurun. Tapi kalau dibaca taskurun, maka itu artinya, Pak, beda sekali. Artinya itu mabuk. Ya. Ya. Sakara. Maka kalau dibaca taskurun, itu artinya supaya kamu mabuk. Ya. Harus mentongi memang diperhatikan. Ya. Tidak salah, tidak salah kalau kita kembali belajar. Alhamdulillah, saya masih diberikan waktu, saya masih diberikan kesempatan untuk selalu belajar. Karena saya belajar itu, Pak, 2003. Mulai belajar agama 2003, 2005 di Ma'had. Selesai itu lanjut kuliah 2007 sampai 2009. Lama lagi baru lanjut 2015 sampai 2017. Sampai sekarang juga harusnya sekolah lagi. Nah, kenya sana jero sekolah ya, anak-anak ternyata erokan ngi sekolah jero ika ngurang pe sekolah le balik basang ki ya. Ke ruang mi kamu mana ruang mi kuliah aku. Anak yang pertama dengan anak yang kedua. Yang pertama sudah semester 2, yang kedua baru mau masuk ini. Baru mendaftar dan lulus di PGSD Unismu. Jadi tashkurun ya. Biasakan lidah kita tashkurun, bukan taskurun. Kalau taskurun itu artinya mabuk. Khashi'in ya. Di dalam surah Al-Mu'minun. Khashi'in bukan khasi'in. Ya. Beda itu. Khashi'in orang-orang yang khusyuk. Khasi'in orang-orang yang hina. Wih, beda sekali, Pak. Orang yang khusyuk dengan orang yang hina. Antara langit dan bumi perbedaannya. Hanya ketika kita
membaca Al-Quran, perhatikan huruf demi huruf. Bahkan kalau mampu di masjid, jemaah sekalian, kemarin itu ada beberapa pengelola, istilahnya mereka yang mengajarkan Al-Quran, hanya 2 hari, targetnya 2 hari belajar, sudah bisa memperbaiki kembali bacaan Al-Qurannya. Ada akan di masjid, ada namanya Ustadz Akbar di Sungguh Minasa itu. Memang mereka keliling masjid-masjid. Tugasnya memang satu, hanya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, hanya untuk membumikan ini Al-Quran, terkhusus untuk yang sudah dewasa, karena pun anak-anak. Selalu ajar. Boya kini metode, kira-kira pelajaran, minawang ki pelajaran, ya 2 hari lah, Sabtu Minggu diadakan. Saya pernah ikut, jemaah sekalian, dan itu mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar. Bukan hanya itu, bahkan kalau kita sudah mampu, memang sudah bagus bacaan Al-Qurannya, prosesnya selanjutnya adalah mengajarkan Al-Quran. Karena Nabi yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi kalau kita sudah di fase sudah mampu membaca Al-Quran dengan benar, selanjutnya adalah wa 'allamahu, ajarkan kepada orang supaya Al-Quran ini tersebar, terutama tentang bacaannya, Pak. Terutama tentang tata cara membaca Al-Quran. Jadi khashi'in ya, khashi'in. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'un ya, bukan khasi'un. Karena kalau khasi'un artinya orang-orang yang hina, ya, orang-orang yang hina. Sama juga dalam bahasa Arab, jemaah sekalian. Qalbun, ini biasa kita pakai berdoa. Qalbun dengan kalbun itu beda sekali artinya, Pak. Qalbun itu artinya hati. Kalbun itu artinya, mohon maaf, anjing. Anjing, Pak. Jauh. Kalau ini kita pakai berdoa, misalnya ada doa itu sering nabaca Ustaz Rizal. Kita nonton kuisnya mana ngapa dan nangengam masen doa ya. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayati. Allahumma nawwir qalbi. Ya mentang-mentang namanya, Pak, ya. Ya Allah, nawwir qalbi, terangi hatiku. Atau bisa juga dipakai, Pak. Allahumma nawwir qabri, ya Allah, terangi kuburku nanti pada saat kita meninggal. Karena saya yakin Bapak Ibu, tidak ada di antara kita yang bisa hidup dalam kegelapan. Nampak pinumumkan PLN angkana sinampet nama telampui. Ada pernah pengumuman di kantor itu, Pak, di Sungguh Minasa, akan dipadamkan lampu selama 3 hari. Mulai dari jam 9 sampai jam 4 sore. Wih, masih ingat rajinnya, Pak. Akan tetapi orang sudah sibuk semua mempersiapkan, ada yang cas memang HP-nya, ya, terutama mobil listriknya, nah cas memang megat kasih sampai nama lampu. Jadi orang tidak bisa hidup dalam kegelapan. Itu nanti dikubur. Makanya hafal, perbaiki doanya. Allahumma nawwir qalbi. Qalbi itu artinya hatiku. Kalau kita baca Allahumma nawwir qalbi, ya Allah, berikan cahaya kepada anjingku. Gak gangangin jepongkon. Ternyata salah sabu gitu, Pak. Eroki nasuro terangi hatinya, tapi dia salah sebut qalbi harusnya, tapi dia baca kalbi. Saya salah sih kayak dulu ji, tipis perbedaannya. Maka artinya juga sangat berbeda. Qul
dengan kul. Qul, katakanlah. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Itu artinya katakanlah. Tapi kapan kita salah sedikit menyebutnya? Qul huwallahu ahad. Samar-samar Pak, tidak ini. Kalau orang tidak terlalu paham dengan ilmu membaca Al-Qur'an, terutama mafatihul makharijul huruf, dia tidak terlalu mendalami Pak. Tena neseng kana saleh. Tetapi orang yang mendalami, orang yang tahu ilmu itu, dia tahu. Nampak binalangi rekat, tena jana cini ki bibere. Hanya modal pendengaran, kebiasaan saja, dia sudah tahu. Salah sebut huruf. Mestinya dia sebut qul. Qul. Dia sebut kul. Apa artinya kul? Kalau kita katakan Pak, kita baca kul huwallahu ahad. Makanlah Tuhanmu yang satu. Kul a'udzu birabbil falaq. Makanlah. Dan saya berlindung kepada pemilik yang menguasai subuh. Berbeda sekali artinya, merusak makna. Sama juga di dalam surah Al-Fatihah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ingat, cara membacanya adalah Rahmanirrahim. Ha. Kapan itu rahim itu artinya Pak, maha penyayang. Tetapi mohon maaf, kapan berubah sedikit makharijul hurufnya menjadi rahim, rahim, antara rahim dengan rahim. Bismillahirrahmanirrahim atau Ar-Rahmanirrahim. Dia baca seperti itu. Itu artinya bukan maha penyayang. Kalau rahim, maha penyayang. Kalau rahim, wangi. Bayi-bayi sedikit di artinannya. Tena jana pandra dulu. Kan pun jana pakak-pakanai. Iya, nampak hubungannya dengan Allah. Hubungannya dengan Allah, ini sifat Allah. Harusnya dikatakan maha penyayang, tetapi dia baca rahim, wangi. Mana mau coba aja gitu, tetapi bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tetapi kalau dia baca, dia tidak mampu bedakan Pak, yang mana ha, yang mana ha. Dia baca kemudian dia kasih lebar mulutnya sedikit saja, dia angkat mulutnya, dia angkat rahang atasnya Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kacau artinya. Kalau alhamdu artinya segala puji, kalau alhamdu segala binasa, segala kebinasaan. Jo berarti tena singki puji Allah Ta'ala pun agaman jo puna kibaca yang karena alhamdu harusnya alhamdu, dia baca alhamdu. Alhamdu beda tipis ini. Ada yang di rahangnya ditahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang kemudian diangkat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka itu artinya sangat berbeda. Yang satu segala pujian, yang satunya segala kebinasaan. Segala kebinasaan. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Perhatikan Pak. Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam.
alamin, semesta alam. Kalau dikatakan Rabbil alamin tidak ditekan, maka Tuhan yang pedih, Tuhan yang sakit, ya. Tuhan yang pedih. Bayangkan kalau dia katakan Tuhan yang pedih. Sama juga di ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalau dia tasdid, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau dia tidak tasdid, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini sekali lagi kesalahan yang hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Sepintas, nah Bang, apa salah? Dia tidak tasdid. Apa bedanya Ustaz kalau tidak ditasdid? Kalau tidak ditasdid, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka artinya adalah kepada matahari kami memohon pertolongan. Saya ulangi Pak, kalau dibaca tanpa tasdid, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada matahari kami memohon pertolongan. Jadi mestinya hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Akhirnya menjadi kepada matahari kami menyembah. Mestinya dibaca Iyyaka na'budu, kita baca Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu artinya hanya kepada matahari kami menyembah. Jauh sekali artinya. Bayangkan, hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Ini tidak ditasdid, hanya gara-gara tasdid Pak. Kacau itu satu ayat. Menjadi kesalahan yang merubah makna. Menjadi kesalahan yang merubah makna. Jadi kalau dibaca tanpa tasdid, hanya kepada matahari kami menyembah dan hanya kepada matahari kami memohon pertolongan. Beler, jauh sekali. Dan ayat yang ketujuh, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ayat ketujuh itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An'amta, an'amta, sekali lagi an'amta itu beda. An'amta itu artinya yang engkau beri nikmat. An'amta siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An'amta artinya telah engkau beri nikmat. Tapi kapan kita rubah penyebutan hurufnya? An'amta, telah engkau buat merintih. Telah engkau buat merintih. Artinya an'amta itu orang yang telah engkau buat merintih. Itu artinya. Ini kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran yang sering terjadi, terutama di dalam surah Al-Fatihah. Maka sekali lagi perhatikan, belum terlambat. Ya. Saya kira keadaan masjid kita yang megah ini harus diimbangi dengan keilmuan yang luar biasa. Manfaatkan. Saya dengar-dengar saldonya masih lumayan itu. Panggil begitu guru tahsin, kumpulkan seluruh jamaah, bikin ke acara. Karena kalau orang tua itu tidak ada acara makan-makan, biasa susah datang. Tapi bikin saya ke acara,
ya, makan apa kayak ya. Kemudian kita belajar maki tasim, panggil itu tadi ustadz yang ya, termasuk kita rekomendasikan untuk Basnas sering bantu Pak kalau ada kegiatannya, sebab yang namanya belajar Al-Quran dari suruh tok bayar impur buku kata Tommy pindah pelajar, kata Tommy pindah suruh bayar. Jadi sekali mana boy yang kita tahu anjur ke pelajar nanti diambilkan dari dana zakat, diambilkan dari dana infak untuk mereka belajar membaca Al-Quran. Yang penting ada juga orang mau belajar, itu saja intinya. Nah, ini mungkin jamaah sekalian pembahasan kita malam hari ini terkait surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi, saya ingatkan, perhatikan huruf H, ya, huruf tenggorokan, ya. Ini adalah H, ya. Bukan H, ya, tapi H, pertengahan Pak, ya, pertengahan H, ya. Kemudian Ain, ini juga keluar dari tengah tenggorokan. Ain, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Rabbul alamin, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, alamin, ya. Shad, ya. Cara menyebut huruf shad adalah tebal. Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Shad, ya. Shad itu Pak huruf tebal. Apalagi tambah tebal kalau dia berharokat tasdid. Dan di surah Al-Fatihah kedua-duanya berharokat tasdid. Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Shad, ya. Bukan sa, tetapi shad. Shad, ya. Shad. Kemudian dot tebal, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan goin juga, ya. Gha, ya. Gha. Jadi memang harus mentongi relatif. Pertama belajar mungkin agak kewalahan Pak, tetapi kalau sudah terbiasa, kata guru saya, pagi-pagi bangun dulu, bangun tidur setelah sholat subuh, setelah ini sebelum baca Quran pemanasan, ya, apa, makharijul huruf, menyebut huruf Al-Quran, ya, menyebut huruf Al-Quran, yaitu dengan melafazkan fathah, kasrah, dhamma, ya. A, I. Kalau apa disebut A, bibir atas saja yang ke atas, A. Kemudian disebut lagi I, bibir bawah yang ke bawah, I. U, kedua-duanya monyong, bibir atas dan bibir bawah monyong, U. Ayo menjadi lambari bahasa A, I, U. Latih penyebutan huruf-hurufnya supaya kita terbiasa. Orang yang mampu, ya, melafazkan Al-Quran dengan benar, membaca Al-Quran dengan benar, saya lihat itu Pak, dia biasakan memang. Ada memang orang-orang itu setiap subuh mengaji kerjanya, membaca Al-Quran, sehingga dia sudah terbiasa dengan cara penyebutan huruf-hurufnya itu. Iya. Orang yang sudah terbiasa dengan bacaan itu yang salah, kemudian kita perbaiki, itu sangat berat. Jangan ngaji memang jarak memang nih. Karena sudah terbiasa Pak, kebiasaannya. Allah mereka membaca bacaan. Jadi kalau mau dirubah berat nih. Tetapi
Tidak ada yang mustahil. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita mau Pak, kita bisa berubah. Ada orang 70 tahun, dia baru mau menghafal Al-Quran, baru mulai. Bahkan tena kasih ngana yang ngasen atau Arab kan cara dia ngasih ngaji. Niat di Arab kata 70 tahun, tena pernah ngisi ngaji, nampero ngapel kurang. Tengah buat tena. Jadi nampak memang pernah belajar. Jadi nampak belajar dasar ngaji sampai dulu ji. Karena kan sekarang metode banyak nih Pak. Metode 60 menit, 1 jam bisa membaca Al-Quran. Apalagi orang Arab ji memang. Sudah ada ji dasarnya. Sehingga tidak lama diajar membaca Al-Quran. Akhirnya betul 4 tahun kemudian dia hafal Al-Quran. Katanya itu biasa. Karena jadu dia lasanta. Sehingga biasa jangan yang lasanta pun. Ya, lasanta kayak nani ngapun agak perisure. Karena pabajiki batetan maca Quran. Belajar kayak ngaji motor. Ya. Banyak yang perlu diperbaiki dalam bacaan kita. Sehingga semua yang berhubungan dengan Al-Quran insya Allah mulia. Mulia. Sekali lagi. Semua yang hubungannya dengan Al-Quran mulia. Bulan diturunkannya Al-Quran bulan Ramadan mulia. Malaikat yang membawa Al-Quran kepada Nabi, malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Nabi kita yang menerima Al-Quran itu Nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Malam diturunkannya Al-Quran, malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Umat yang diberikan Al-Quran ini, kita juga ini adalah umat yang mulia. Akan tetapi banyak orang yang memilih jalan lain. Dia meninggalkan Al-Quran. Ya. Tidak mau membaca Al-Quran. Tidak ada waktunya untuk Al-Quran. Sehingga dia juga hina Pak. Tapi ada juga orang kemudian menjadikan Al-Quran sebagai, mohon maaf. Ya. Dan ini juga dilarang dalam agama sebenarnya. Orang yang hanya belajar Al-Quran, menghafal, membaca Al-Quran, tujuannya adalah untuk juara. Nah, itu juga tidak boleh. Tidak boleh sebenarnya seperti itu. Kalaupun kita ikut pertandingan, ya kita belajar Al-Quran bukan untuk itu. Tetapi kalaupun juara, alhamdulillah. Tetapi kita belajar Pak, makanya di pondok-pondok itu selalu ditekankan. Kamu belajar Al-Quran karena Allah, bukan untuk ikut musabakah. Tapi kalau nanti pulang kampung kau ikut ke musabakah, juara, alhamdulillah. Tetapi bukan itu niatmu. Ya, baik. Ini mungkin jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan. Dan itu tadi usulan saya Pak. Mudah-mudahan bisa diakomodir. Saya sangat ingin masjid dekat rumah saya ini. Ya, bukan hanya hari Ahad, bukan hanya anak-anak yang belajar Al-Quran, tapi kita juga mesti bersemangat. Ya, membarengi semangat kita supaya anak-anak kita juga biasanya kapan napikir kan anak-anak karena jadi suruh belajar amaku segan bapakku tena aja kucini santai-santai ya. Tapi coba beda kita juga lebih bersemangat daripada anak-anak kita, maka sekeluarga kita setiap malam mengaji, saling memperbaiki bacaan mungkin dengan istri kita, dengan suami kita, insyaallah maka terciptalah keluarga yang insyaallah satu keluarga masuk surga. Ya, satu keluarga masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin Bapak Ibu sebagai pengajian kita malam hari ini. Ini nanti kalau tidak salah kalau kita ikut pelajarannya itu Pak, itu dapat buku. Dapat bukunya. Saya dapat buku ini karena beberapa kali sponsori acaranya. Jadi ada namanya Pak. Ini lengkap ini di dalam. Dia sendiri yang susun Pak. Ini hebatnya. Kenapa dia biasa kuasai ini metode Akbariyah namanya, kaidah Akbariyah. Kenapa dia bisa kuasai? Karena dia sendiri yang susun. Sehingga kecil besarnya itu dia tahu di mana harus dijelaskan, bagaimana cara menjelaskannya, dia kuasai memang. Dan siapa tahu mungkin juga tambah-tambah titel. Bisa Pak, lewat ini. Titel non akademik namanya, CTKB, ya. Sertifikat ya, baca tulis Al-Quran. Ya artinya sudah mampu membaca, menulis Al-Quran. Jadi tidak sia-sia.
Misalnya 2 hari ikut pelatihan. Kalau mau kayak jam saya, aku apa nak kena sertifikat. Saya minta guru-guru yang masih aktif misalnya, yang anak muda yang mau kasih titel non akademik. Ya, sekali lagi bukan akademik ya, non akademik. Beda dengan yang SPD, ya, SAG dan seterusnya. Ini mungkin Bapak Ibu, saya kira kalau sudah masuk waktu. Tahun ini oh salah. Itu mundur mirata. Baik, saya tutup. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.